Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kawan-kawan calon mahasiswa baru KIP kuliah. 5 pertanyaan akan saya jawab dan 5 pertanyaan lainnya akan dijawab oleh Ketua Umum Forum Komunikasi Bidik Misi Universitas Lampung. Pertanyaan pertama dari Irza Khairul mengenai nomor pendaftaran KIP yang tidak dimasukkan. Nomor pendaftaran KIP yang tidak dimasukkan itu membuat kawan-kawan gagal dalam proses pendaftaran KIP kuliah. Jadi karena pemasukan nomor ini adalah proses awal atau tahapan awal untuk kawan-kawan bisa mendaftarkan KIP kuliah. Kalau misalnya tahap awal aja kalian nggak ngelewatinnya, gimana kalian mau lanjut ke tahap berikutnya? Nah, untuk mengenai susulannya atau kuota tambahannya itu bakal kita informasiin lagi kalau memang ada. Kita informasiin di IG Forkom. Lanjut ke pertanyaan kedua dari saya Batak. Kak, bagaimana jika saya tidak terdaftar di BDT atau DTKS sehingga saya tidak dapat membuat surat rekomendasi dari Dinsos? Kalau misalnya kawan-kawan tidak terdaftar di BDT atau DTKS sehingga tidak dapat membuat surat rekomendasi, kawan-kawan bisa pakai surat keterangan tidak mampu dari desa. Karena kalau kalian bikin surat rekomendasi, kalian harus terdaftar di BDT atau DTKS yang dimana prosesnya itu panjang dan waktunya itu lama, sehingga nggak cukup untuk kalian membuat itu dalam waktu masa pendaftaran ini. Untuk mengenai hasilnya bagaimana jika kalian menggunakan SKTM dari desa, itu kita serahkan lagi kepada universitas atau pihak kampus bagaimana kelanjutannya. Untuk pertanyaan ketiga dari Cahya ND KSL SBL. Ribet ya. Kenapakah harus menggunakan SKTM dari Dinsos? Ini nyambung dari pertanyaan kedua. Kenapa sih kok harus gunain dari Dinsos? Karena SKTM atau surat keterangan tidak mampu ini sempat menjadi problematika di Indonesia karena mudah banget gitu untuk ngedapetinnya, apalagi SKTM dari desa, sehingga tidak tepat sasaran karena banyak orang-orang yang ternyata mampu itu dapat dengan mudah untuk buat SKTM. Jadi dari tahun 2019 kemarin itu mulai diperketat banget, jadi pakai surat keterangan tidak mampu dari Dinsos atau surat rekomendasi yang sekarang ini kalian tahu. Untuk pertanyaan keempat dari Pupah Yanti 23. Kak, orang tua saya udah meninggal, otomatis nama dan statusnya keisi, yang lain nggak bisa dipencet, dibiarin atau gimana nih? Untuk kalau misalnya data orang tua yang meninggal itu nggak bisa dipencet-pencet, terus kayak penghasilan atau segala macam itu kekunci karena emang sistem tuh udah ngebaca orang tua kalian nggak ada, ya udah mau kemana lagi gitu. Soalnya kakak juga kebetulan senasib sama nih kayak si Pupayanti. Kalau memang waktu itu saya emang nggak bisa ngisi data karena orang tua saya udah nggak ada, ya udah nggak saya isi gitu. Terus tapi ada kok data-data wali segala macam itu bisa diisi, itu diisi aja. Kalau misalnya Pupayanti masih kebingungan atau teman-teman lain yang senasib dengan Pupayanti itu bisa DM aja IG Forkom. Nanti coba kakak kirim file isian sidakma kakak di tahun 2017. Itu ada. Semoga ngebantu sih. Untuk pertanyaan kelima dari apa nih? VLTMZKK garis bawah. Mengenai Kak, ada nggak susulan KIP kuliah? Susulan KIP kuliah itu kita belum bisa ngepastiin ada atau enggak KIP kuliah itu ada susulannya. Jadi nanti informasinya bakal kita kasih tahu lagi di IG Forkom. Jadi tetap pantengin terus IG Forkom, jangan lupa di follow terus sama subscribe channel YouTube Forkom. Di situ bakal banyak informasi tentang KIP kuliah dan mahasiswa bidik misi yang sedang berjalan.
Jadi tetap pantengin terus ya, banyak informasi menarik kalau